teman-teman, perkenalkan, saya Clara Dekewala Malelang. Saya adalah seorang mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 24011400011 kelas 2C. Sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa pendidikan tidak hanya soal mengajarkan matematika atau membaca, tetapi juga tentang menanamkan nilai-nilai kebangsaan, salah satunya demokrasi. Demokrasi bukan sekedar istilah dalam pembelajaran PPKN. Demokrasi itu merupakan napas dari kehidupan berbangsa kita. Dan hari ini saya ingin berbagi mengapa saya peduli terhadap demokrasi itu. Apa itu demokrasi? Kita semua sering mendengar kata demokrasi, tapi apa sebenarnya makna dari demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos artinya rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Demokrasi berarti kekuasaan di tangan rakyat. Artinya dalam sistem demokrasi, rakyatlah yang menjadi pemilik sah dari kekuasaan negara. Di Indonesia, demokrasi tidak berlandaskan pada Pancasila sehingga disebut demokrasi Pancasila. Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial menjadi dasar utama. Demokrasi memungkinkan kita untuk memilih pemimpin lewat pemilu, menyampaikan kritik dan pendapat, menjadi bagian dari pengambilan keputusan publik. Namun, demokrasi bukan hanya mekanisme formal seperti mencoblos di bilik suara, tetapi juga sebuah kesadaran untuk terlibat dan bertanggung jawab sebagai warga negara. Mengapa saya peduli pada demokrasi? Sebagai generasi muda dan calon guru, saya peduli pada demokrasi karena saya ingin hidup dalam negara yang adil, terbuka, dan memberikan ruang untuk berkembang bagi semua orang tanpa diskriminasi, tanpa penindasan. Saya peduli pada demokrasi karena saya melihat bagaimana perbedaan pendapat bisa menjadi kekuatan, bukan sumber konflik. Demokrasi memberi kita ruang untuk berdialog, berdiskusi, dan mencapai kesepakatan secara damai. Saya peduli karena saya tidak ingin hidup dalam ketakutan. Demokrasi menjamin hak asasi saya untuk berpikir, berbicara, dan memilih. Tanpa demokrasi, kita bisa kehilangan suara kita. Lebih dari itu, saya ingin siswa-siswa saya lebih kelak tumbuh dalam budaya demokrasi, budaya yang menghargai orang lain, terbuka terhadap kritik, dan berani menyuarakan kebenaran. Itulah sebabnya demokrasi bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi cara berpikir, cara hidup, dan cara bersikap. Contoh kasus histori dan aktual. Salah satu contoh nyata pentingnya demokrasi adalah Reformasi 1998. Pada masa itu, Indonesia dipimpin oleh rezim Orde Baru yang dianggap otoriter. Kritik dibungkam, kebebasan media ditekan, dan korupsi merajalela. Lalu siapa yang bersuara? Mahasiswa. Mereka turun ke jalan, menyuarakan kebenaran, menyuarakan tuntutan rakyat. Banyak dari mereka ditangkap, bahkan ada yang gugur. Tapi suara mereka tidak pernah mati. Akhirnya tekanan publik memaksa mundurnya Presiden Soeharto. Itulah momen penting ketika suara rakyat benar-benar menjadi kekuatan. Contoh yang lebih dekat adalah pemilu 2024. Kita melihat generasi muda tidak hanya ikut memilih, tetapi juga menjadi relawan kampanye damai, menjadi pengawas TPS, mengkritik hoaks publik di media sosial, bahkan ada yang mencalonkan diri di legislatif. Demokrasi hidup bukan karena sistemnya bagus, tapi karena rakyatnya peduli. Tantangan demokrasi saat ini. Di daerah digital ini, kita sering terjebak dalam polarisasi, hanya mau mendengar yang sependapat. Hoaks dan disinformasi menyebar dengan sangat cepat. Banyak orang termakan isu palsu lalu menyebarkannya tanpa cek fakta. Belum lagi politik uang. Di beberapa daerah, suara rakyat masih dibeli dengan sembako atau uang tunai. Semua ini bisa membunuh demokrasi pelan-pelan jika kita tidak waspada. Makanya, penting bagi kita mahasiswa dan generasi muda untuk cerdas, kritis, dan peduli. Refleksi dan harapan. Saya percaya demokrasi hanya akan bertahan jika kita merawatnya dengan pikiran yang jernih, hati yang jujur, dan tindakan yang nyata. Sebagai calon guru,
Saya punya tugas bukan hanya mengajar, tapi menanamkan nilai bahwa suara mereka berharga, bahwa pendapat mereka penting, dan bahwa mereka tidak bisa membawa perubahan. Saya berharap demokrasi Indonesia terus tumbuh menjadi lebih dewasa dan lebih inklusif dan lebih bersih, dan saya percaya itu hanya bisa terjadi kalau kita generasi muda tidak diam. Saya peduli pada demokrasi karena saya peduli pada Indonesia, karena masa depan demokrasi ada di tangan kita. Bukan hanya mereka yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi kita, rakyat biasa yang memilih untuk bersuara dan bertindak.